Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Kemudian salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki di mana dia mengatakan, saya akan bersedekah pada malam hari ini. Kemudian di malam tersebut akhirnya dia bersedekah. Ternyata sedekah ini jatuh ke tangan seorang pencuri. Ya. Jadi sedekahnya jatuh ke tangan seorang pencuri. Keesokan harinya, akhirnya orang-orang ini pada cerita. Tadi malam ada yang sedekah, ataupun si fulan sedekah, tapi sedekahnya kepada seorang pencuri. Dan lelaki ini ketika dia mendengarkan omongan orang lain berkenaan dengan sedekah yang dia berikan tersebut, dia hanya mengucapkan Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, lakal hamdu. Hanya bagimulah segala pujian. Akhirnya di malam yang kedua, dia pun juga sedekah lagi. Tapi ternyata di malam yang kedua ini, sedekahnya jatuh ke tangan zaniyah. Zaniyah artinya seorang pezina. Keesokan harinya sama. Akhirnya orang-orang pun juga berkomentar. Tadi malam ada seseorang ataupun si fulan dia sedekah, tapi sedekahnya kok dikasihkan sama seorang pezina. Dia pun juga mengatakan Allahumma lakal hamdu. Sama jawabannya dia. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, hanya milikmu lah segala pujian. Di malam yang ketiga, dia pun juga sedekah lagi. Ternyata fawada'aha, sedekahnya ini jatuh ke tangan orang yang kaya. Jadi di malam ketiga malah sedekahnya jatuh kepada siapa? Orang yang kaya. Kemudian keesokan harinya orang-orang pun juga komentar lagi. Oh, si fulan, bapak fulan sedekah, tapi sedekahnya bukan sama orang miskin. Kok sedekah malah dikasihkan kepada orang kaya. Akhirnya di besok malamnya dia tidur. Di mana di dalam tidurnya tersebut, ya, dia mendengarkan ataupun ada seseorang yang menyampaikan kepada dia bahwasannya sedekah yang dia berikan yang pertama kepada seorang pencuri ini, ternyata sedekah tersebut menyadarkan dia ataupun menghalangi orang tersebut dari mencuri. Kemudian sama, sedekah yang diberikan kepada seorang pezina ini katanya, sedekahmu yang kamu berikan sama pezina ini
ternyata menghalangi dia dari berbuat dosa. Bahkan menyebabkan dia taubat dari perbuatannya tersebut. Kemudian sama, sedekah yang kamu berikan kepada orang kaya ini, ternyata menyadarkan dia. Menyadarkan apa? Saya ini orang kaya. Kenapa saya harus menerima sedekah? Kenapa saya pelit? Seharusnya saya yang mengeluarkan sedekah. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, hadis yang sahih. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian? Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, di saat kita beramal, maka beramallah dengan penuh keikhlasan. Seperti laki-laki tadi. Dia beramal betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebenarnya dia demi menjaga amalnya, amal tersebut dia lakukan di malam hari. Dan di antara indikasi seseorang ini ikhlas karena Allah, tulus di saat dia beramal, celaan ibaratnya tidak menghalangi dia untuk terus maju beramal. Begitupun juga dengan pujian manusia. Maka di saat kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya beramal, dan kita lebih semangat ketika beramal di saat ada orang lain yang memuji kita, itu artinya bisa jadi amal kita belum ikhlas, belum tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lelaki ini ya. Walaupun misalnya dikomentari oleh orang banyak, sekampungnya ibaratnya komentar tentang sedekahnya dia, tapi dia tetap jalan untuk melakukan kebaikan. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, di saat kita sudah berada di atas kebaikan, kita melakukan kebaikan, maka tidak usah menghiraukan ucapan orang lain. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena ucapan manusia itu tidak ada habisnya. Bahkan dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Jadi keridhaan manusia itu merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin kita dapatkan. Jadi sudah tidak usah kita hiraukan apa yang orang lain katakan. Di saat kita sudah berada di atas kebenaran, kita beramal maka beramallah. Lihat manusia ini, jangankan kita sebagai sesama manusia, Allah saja dia rasani. Allah saja dia gibah. Betul tidak? Buktinya apa Bapak Ibu sekalian? Allah digibah sama manusia. Apa buktinya? Misalnya orang-orang yang mengatakan kalau Allah itu memiliki anak. Berarti dia sudah ngerasani Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan dia nikmat, yang menghidupkan dia, yang memberikan kepada dia rezeki, tetap dikomentari. Apalagi kita manusia biasa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu berikanlah kebaikan kita kepada siapapun. Jadi tidak usah memandang apakah dia orang yang baik ataukah orang yang buruk. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Walaupun tentu Bapak Ibu sekalian, yang lebih utama itu di saat kita memberikan kebaikan adalah kita berikan kepada orang yang pandai bersyukur. Artinya kita berikan lagi kepada orang yang baik. Akan tetapi di saat mungkin ada kemaslahatan di sana, kita mungkin membantu tadi. Seperti orang ini, dia sedekah. Ternyata sedekahnya kepada seorang pencuri. Dan ternyata dengan wasilah dia bersedekah kepada pencuri ini, menjadikan si pencuri tersebut, menjadikan si pencuri tersebut akhirnya dia taubat dari pencurinya. Dia sadar bahwasannya jalan yang dia ambil ini adalah jalan yang salah. Terkadang seperti demikian Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita memberikan kepada orang yang di mata manusia itu tidak pas.
Akan tetapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah kebaikan, bahkan menjadi wasilah untuk kebaikan bagi orang lain. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil, hendaknya kita cerdas di dalam menilai lahiriah orang lain. Ya. Kenapa demikian? Karena di saat kita berlebihan di dalam menilai lahiriah orang lain, maka bisa jadi kita akan jatuh kepada kezaliman. Saya ambil contoh. Di zaman Rasulullah SAW, sedikit lagi ya, ada seorang lelaki yang dijuluki dengan Abul Khimar, ya. Dijuluki Abul Khimar, yaitu orang yang suka mabuk-mabukan. Berulang kali dipanggil sama Rasulullah. Dipanggil sekali, dicambuk. Dipanggil yang kedua kali, dicambuk lagi. Ternyata dia masih minum terus. Dipanggil yang ketiga kali, ternyata belum membuat dia jera. Padahal dipanggil kemudian dicambuk oleh Rasulullah SAW. Ternyata tidak membuat dia jera hal tersebut. Akhirnya ada seseorang yang berkomentar, la'anahullah. Semoga Allah melaknat orang itu. Dia sudah ulang kali dipanggil sama Rasulullah, tapi kok tidak sembuh-sembuh ini ya. Tidak sadar-sadar. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Janganlah engkau melaknat saudaramu. Jangan kau katakan seperti demikian. Cukup di saat dia melakukan satu kesalahan, kita hukum sesuai dengan kesalahannya tadi. Dia minum khamar. Kemudian hukumannya apa? Dicambuk. Selesai. Jangan ditambahi dengan melaknat orang tersebut. Di saat kita mungkin melaknat orang itu artinya kita telah menghukum dia dengan dua hukuman. Yang tadi hukuman pertama ternyata dia dicambuk. Hukuman yang kedua ternyata kita komentari, kita doakan supaya dia dilaknat. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, cerdas-cerdaslah di saat kita menilai lahiriah orang lain. Ya. Saat si fulan misalnya, ibu-ibu misalnya, oh dia misalnya belum pakai hijab. Cukup sampai di situ, selesai. Jangan kita katakan, oh dia nggak pakai hijab berarti wanita yang buruk. Jangan seperti demikian. Itu artinya kita sudah memberikan dua penilaian sama orang tersebut atas satu kesalahan mungkin yang dia lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.